Halo, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama saya Glenny Soktania dalam Kompas Bisnis. Di Idul Adha tahun ini, penjualan hewan kurban di berbagai daerah bervariasi. Ada yang turun, ada pula yang meningkat, bahkan hingga 30%. Pedagang hewan kurban di Pasar Hewan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mengeluh sepinya pembeli hewan kurban di Idul Adha tahun ini. Bahkan pedagang hewan kurban harus merugi karena menjual hewan kurban di bawah harga pasar. Faktor turunnya penjualan karena semakin banyak orang yang berdagang hewan kurban tahun ini. Turun ya? Sampai berapa Pak turun nih rata-rata? 300-an ya? Kenapa Pak kok turun Pak? Kambing banyak yang keluar. Kambing banyak yang keluar ya? Yang beli Sedikit ya? Kalau tahun yang lalu? baik tahun Kemarin ya? ini rugi kalau desir rugi 200 desir telur 500. Kondisi berbeda terjadi di Bali. Di Idul Adha tahun ini, penjualan hewan kurban meningkat. Seperti yang terpantau di penjualan hewan kurban yang ada di kawasan Sanur, Denpasar. Penjualan hewan kurban bahkan meningkat hingga 30%. Padahal rata-rata harga hewan kurban naik sekitar Rp100.000. Harga kambing kurban dijual mulai Rp2,5 juta hingga Rp6 juta, tergantung ukuran dan jenis kambing. Lagi milih-milih kambing korban. Sudah dapat nih Pak? Sudah, alhamdulillah sudah dapat. Ya. Tiap tahun kurban. Ya, tiap tahun lah. Ya paling nggak satu gitu, semampunya gitu. Apa sih yang diharapkan dengan berkurban? Kalau harapannya ya ingin berbagi aja, Pak. Gitu, berbagi dengan yang teman-teman yang yang belum pernah merasakan makan daging gitu. Sementara di Garut, Jawa Barat, kebutuhan hewan kurban meningkat, begitu pula dengan jumlah hewan kurban dan minat masyarakat yang mau berkurban, jumlahnya bertambah dibanding tahun lalu. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan berkurban, sapi dan domba sengaja didatangkan dari luar daerah yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan agar hewan kurban dalam keadaan sehat. Tahun ini, Garut membutuhkan sebanyak 3.940 ekor domba, 960 ekor kambing, dan juga 255 ekor sapi. Kami memprediksi tidak terganggu kebutuhan untuk Idul Adha. Sebagai perbandingan dulu, waktu PMK yang bisa menyerang 6.000 ekor, tetap kebutuhan untuk kurban Idul Adha itu terpenuhi. Kami juga bekerja sama dengan wilayah lain yang mempunyai produksi yang bagus, seperti misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah. Keseluruhan hewan kurban yang dijual di berbagai daerah telah melewati pemeriksaan kesehatan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, ada yang naik, ada juga yang turun penjualannya. Nah, bagaimana dengan penjualan hewan kurban secara nasional? Mari kita lihat datanya. Tahun ini, saudara, penjualan hewan kurban secara volume diprediksi turun dibandingkan tahun 2022. Di tahun ini diprediksi penjualan mencapai 103 ton, setelah pada tahun 2022 penjualan hewan kurban mencapai 106,2 ton. Angka tahun ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan angka penjualan pada tahun 2019 atau sebelum pandemi. Kita lihat di grafis pertama, di garis batang pertama di 2019 angkanya adalah 181 ton. Ya, dan pada tahun 2020 sempat ada pandemi, ini turun di 117 ton. Di 2021 kembali merosot ya, 100,9 ton. Di 2022 sempat ada relaksasi juga. Nah, ini angkanya juga mulai naik tapi tidak terlalu signifikan di angka 100,62. Dan di tahun ini di 2023 meskipun sudah memasuki masa endemi, namun nampaknya angkanya masih belum terlalu signifikan jika dibandingkan dengan pada saat sebelum pandemi, yaitu berada di angka 103 ton diprediksi pada tahun 2023 ini. Dan saudara, Indonesia Development and Islamic Studies memperkirakan meski saat ini pemerintah telah mengubah status dari pandemi menjadi endemi, namun ketidakpastian ekonomi ternyata berpengaruh pada daya beli masyarakat untuk berkurban.
Selain karena dampak ketidakpastian ekonomi, turunnya volume pembelian hewan kurban juga diakibatkan harga hewan kurban yang trennya ini justru naik, saudara. Mari kita lihat datanya secara nilai penjualan hewan kurban triliun rupiah. Kami ambil datanya dari Bahana. Pada tahun ini nilai penjualan hewan kurban naik menjadi 24,4 triliun rupiah dari tahun sebelumnya di angka 24,3 triliun rupiah. Naik tipis tapi trennya mulai naik, saudara. Padahal dari data yang sebelumnya menunjukkan secara volume angka turun di tahun ini. Di indikator Jadi indikator bahwa memang harga penjualan untuk hewan kurban baik domba, kambing, dan sapi ini trennya naik. Menarik juga untuk melihat data nilai penjualan sejak tahun 2022. Di 2022 berada di 24,3 triliun rupiah. Dan sedangkan ini juga kita lihat 2020, 2021, 2022 cukup konsisten ya. Berada di angka 20-an, 20,5, 22,3, 24,3. Yang artinya selama pandemi harga hewan kurban dalam tren yang meningkat mulai dari 2020, 2021 dan juga 2022. Padahal saudara, secara volume di periode ini ada penurunan volume penjualan sebesar 6 ton. Lalu dari 2021 ke 2022 naik dari 23,3 triliun rupiah menjadi 24,3 triliun rupiah. Lalu bagaimana saudara dengan jumlah pembeli hewan kurban? Nah, mungkin Anda juga melihat ya di sekeliling rumah Anda ada yang ramai, ada juga yang sepi. Tahun ini diprediksi jumlah pembeli adalah turun dari angka tahun lalu di angka 2,17 juta orang menjadi 2,08 juta orang, sama dengan angka volume penjualan hewan kurban. Tren pembeli yang menurun sudah terjadi sejak pandemi. Di awal 2019 kita ingat bahwa pembeli hewan kurban ini mencapai 3,5 juta orang di 2019, belum ada pandemi ya saudara. Lalu saat pandemi mereda, pembeli juga turun. Di 2021-2022 ini masih belum ada kenaikan yang signifikan. Turun kembali di 2021 menjadi 2,11 juta orang dan sempat naik di 2022 menjadi 2,17 juta orang. Pada dasarnya saudara, pelaksanaan ibadah kurban ini memiliki makna untuk memberikan peluang menurunkan ketimpangan konsumsi daging antara kelompok kelas atas dan juga kelas bawah. Terlebih konsumsi daging di Indonesia terbilang rendah. IDS menghitung ada sekitar 74,2 juta orang mustahik atau orang penerima zakat yang memiliki konsumsi daging terendah dan berhak mendapatkan daging kurban.